Dalam waktu kurang dari 24 jam, dunia menyaksikan babak baru konflik Timur Tengah. Bukan lagi perang bayangan, bukan lagi ancaman diplomatik, tapi serangan rudal balasan yang langsung menyasar pusat militer strategis. Iran, yang selama ini kerap disebut sebagai target, kini bergerak cepat. Bukan sebagai pemicu, tapi sebagai respons atas agresi yang terus berulang. Apa yang sebenarnya terjadi pada 7 dan 8 Juni 2026? Siapa yang memukul lebih dulu, dan mengapa dunia terbelah dalam menyikapi aksi tegas Iran? Mari kita bedah. Konflik ini tidak lahir dalam ruang hampa. Selama berbulan-bulan, ketegangan antara Iran dan Israel berlangsung dalam bayang-bayang. Tapi pemicu ledakan kali ini datang dari Lebanon. Pada Minggu malam, 7 Juni 2026, jet tempur Israel melancarkan serangan udara ke distrik Dahiyeh, pinggiran selatan Beirut. Serangan ini menewaskan 2 warga sipil dan melukai 20 lainnya. Lokasinya, daerah pemukiman, wilayah yang menurut berbagai laporan tidak masuk kategori target militer murni. Iran, yang memiliki hubungan dekat dengan Hizbollah sebagai mitra regional, segera merespons. Bukan dengan pernyataan diplomatik biasa, tapi dengan aksi militer terukur. Serangan Israel ke Beirut dinilai sebagai pelanggaran gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. Dan pada titik inilah Iran memutuskan untuk berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh agresi. Tidak butuh waktu lama. Hanya beberapa jam setelah Beirut berdarah, Garda Revolusi Iran atau IRGC mengumumkan operasi balasan. Sasaran, Pangkalan Udara Ramat David di utara Israel. Sebuah pangkalan strategis yang menjadi pusat operasi udara Israel selama bertahun-tahun. Iran menggunakan rudal balistik. Bukan serangan dadakan, tapi operasi yang diklaim telah melalui perhitungan intelijen yang cermat. Dalam pernyataan resminya, IRGC menyebut bahwa serangan ini adalah awal dari respons berantai. Bukan satu kali, bukan seremonial, tapi sinyal keras bahwa Iran tidak akan lagi diam. Yang menarik, serangan ini secara eksplisit merujuk pada pasal 51 Piagam PBB tentang hak inheren suatu negara untuk membela diri. Artinya, Iran secara hukum internasional berusaha menunjukkan bahwa ini bukan agresi, melainkan respons atas pelanggaran kedaulatan di Lebanon. Apakah serangan ini memakan korban jiwa di pihak Israel? Menariknya, tidak. Semua rudal Iran diklaim berhasil dicegat sistem pertahanan Israel. Tapi disinilah ironi terjadi. Alih-alih meredakan ketegangan, Israel justru melipat gandakan eskalasi. Pada Senin dini hari, hanya beberapa jam setelah rudal Iran dicegat, Israel melancarkan serangan udara balasan ke wilayah barat dan tengah Iran. Targetnya bukan hanya pangkalan militer, tapi juga fasilitas radar, sistem pertahanan udara, dan bahkan kompleks petrokimia Karun di Mashhar. Serangan ini diklaim Israel sebagai bentuk pembelaan diri, namun banyak analis geopolitik justru menilai bahwa eskalasi ini tidak proporsional. Mengapa? Karena serangan Iran sebelumnya tidak menimbulkan korban jiwa dan lebih bersifat peringatan strategis. Sementara serangan Israel menyasar infrastruktur ekonomi Iran. Ini menciptakan narasi di kancah internasional. Siapa sebenarnya yang menginginkan perang dan siapa yang merespons secara terukur? Pejabat Iran di Tabriz segera mengkonfirmasi bahwa serangan Israel tidak menimbulkan korban jiwa. Tapi eskalasi ini membuka pintu bagi babak berikutnya.
Dan disinilah Iran menunjukkan perbedaan pendekatan. Tidak seperti Israel yang menyerang lalu menghilang di balik kabut informasi, Iran dengan terang-terangan mengumumkan rencana berkelanjutan. Dalam pernyataan yang sangat langka, IRGC menyebut bahwa serangan rudal pada Minggu malam bukanlah akhir, melainkan awal dari operasi seminggu penuh. Gelombang rudal dan drone, kata mereka, akan terus dilancarkan hingga musuh menghentikan kejahatannya. Ini bukan gertakan. Laporan intelijen dari berbagai sumber menyebutkan bahwa hingga awal Juni 2026, Iran masih memiliki sekitar 70% stok rudal balistik dan kerujainya. Bahkan 90% fasilitas rudal bawah tanahnya masih berfungsi penuh. Artinya, Iran memiliki kapasitas untuk menjaga ketegangan dalam jangka panjang. Dan inilah yang membuat AS mulai gelisah. Respons Amerika Serikat kali ini sangat menarik. Presiden Donald Trump secara terbuka menelpon Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pesannya jelas, jangan balas. Mengapa? Karena AS sedang dalam tahap final negosiasi damai dengan Iran. Ini adalah momen yang jarang terjadi. Pertama kalinya, sekutu terdekat Israel justru memintanya mundur. Sementara Inggris juga menyuarakan keprihatinan yang sama dan menyerukan jalur diplomasi. Namun AS sendiri tidak sepenuhnya netral. Komando Pusat AS atau CENTCOM sudah terlibat dalam serangan terbatas terhadap target-target Iran di Geruk dan Pulau Qeshm. Meski begitu, Washington masih berusaha keras mencegah perang habis-habisan. Karena mereka tahu, perang dengan Iran tidak akan seperti Irak atau Afghanistan. Iran memiliki kemampuan rudal presisi, jaringan proksi yang luas, dan posisi geografis yang menguasai Selat Hormuz. Ngomong-ngomong soal Selat Hormuz, dampak langsung dari ketegangan ini adalah harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari 6%, menembus $97 AS per barel. Tapi di luar angka dan rudal, ada narasi besar yang berhasil dibangun Iran. Di media sosial dan berbagai platform global, banyak publik justru memberikan dukungan kepada Iran. Mengapa? Karena selama bertahun-tahun, Israel dianggap menikmati apa yang disebut sebagai kekebalan internasional. Setiap serangan ke Suriah, Lebanon, atau Palestina jarang mendapat respon militer yang setimpal. Iran, dengan serangan terukurnya, dianggap oleh banyak pihak sebagai negara yang berani mematahkan pola itu. Bukan sebagai agresor, tapi sebagai kekuatan penyeimbang. Sebuah narasi yang langka bagi negara yang dulu dijuluki poros kejahatan. Dukungan ini bukan hanya dari negara-negara Muslim. Analis Barat seperti Craig Murray dan Jackson Hinkle secara terbuka menyatakan hormat kepada Iran. Bahkan tokoh Yahudi anti-Zionis pun menyebut bahwa kemanusiaan berhutang budi kepada keberanian Iran. Ini adalah kemenangan diplomatik dan moral yang tidak diukur dengan rudal, tapi dengan persepsi global. Pertanyaan terakhir yang pasti ada di benak kita semua, apakah ini akan berubah menjadi perang terbuka seperti invasi Irak dulu? Berdasarkan data yang ada, kemungkinannya rendah. Mengapa? Pertama, faktor nuklir. Iran saat ini adalah negara ambang nuklir. Perang skala penuh akan membawa risiko yang tidak bisa dikalkulasi siapapun. Kedua, biaya ekonomi. Iran sudah menghadapi inflasi tinggi, tapi perang total akan menghancurkan ekonomi rawasan. Ketiga, AS tidak ingin terperosok lagi ke perang Timur Tengah yang panjang. Skenario paling realistis adalah perang terbatas berkelanjutan. Serangan sporadis, perang proksi, dan tekanan ekonomi akan terus terjadi. Tapi perang habis-habisan dengan tank dan garis depan kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dan dalam situasi seperti ini, Iran justru berada pada posisi yang lebih kuat secara naratif. Sebagai negara yang tidak memulai, tapi berani mengakhiri era impunitas. Konflik Iran-Israel 8 Juni 2026 bukanlah akhir dari perdamaian, tapi bisa jadi awal dari tatanan baru di Timur Tengah. Sebuah tatanan di mana tidak ada negara yang kebal serangan, di mana hak membela diri tidak hanya milik negara adidaya atau sekutunya. Iran telah menunjukkan bahwa diplomasi bisa ditempuh dengan kekuatan, bahwa ketegasan tidak harus berarti kebrutalan,
dan bahwa dunia, meskipun terbelah, mulai mendengarkan suara dari Tehran. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan akan sangat menentukan, tapi satu hal yang pasti, peta geopolitik dunia tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update krisis Timur Tengah hanya di channel ini. Salam dari tim redaksi. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.